Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa berkumpul di sini bersama guru kita Al-Ustadz Idrus Al-Hasni guna untuk mempelajari secara lengkap tentang fikih tazhizul mayyit beserta prakteknya. Dan insya Allah untuk kesempatan ini kita akan praktek, dan nanti kalau ada pertanyaan dari ikhwan, dari para santri, silahkan ditanyakan di sesi tanya jawab. Dan untuk ashab Solo yang sudah ditunjuk yang sebagai calon pemandi jenazah ya selanjutnya, nanti usahakan kami mengharap untuk memperhatikan dengan sungguh-sungguh dan mencatat semuanya. Dan nanti setelah zuhur akan ada sesi praktek langsung, di mana yang akan praktek langsung nanti adalah dari ashab yang ditunjuk, ashab Solo, dan nanti dikomando oleh beliau Al-Ustadz Idrus Al-Hasni. Dan kami juga mengharap kepada beliau Al-Ustadz Idrus juga mempraktekkan sampai penguburan, termasuk membawa jenazah, prakteknya bagaimana, dan sampai penguburan agar kita paham dengan benar-benar atau dengan sesungguhnya. Kenapa? Karena kadang kita hanya praktek dengan teori saja tanpa mempraktekkan langsung, kadang juga ragu ketika mau mempraktekkan ketika berhadapan langsung. Jadi ini dari kami, dan kami dari pengurus tentunya mengadakan acara ini dengan niat yang luar biasa dari Abuya, dari Al-Habib Alawi bin Ali Al-Habsyi, dan semoga acara-acara pelatihan fikih seperti ini bisa istiqomah dan terus berlanjut di pondok ini sehingga ilmu kita bisa berkembang dan terus bertumbuh. Dan alhamdulillah, untuk menyikat waktu kami persilahkan kepada Al-Ustadz Idrus Al-Hasni untuk memulai. الفاتحة بالقبول والإقبال والإصلاح كل حال إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين، ثم إلى أرواح والدنا ولكم وأموات المسلمين. أن الله يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده فتفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا ضالا ولا مأثوما، وأن الله يغفر الذنوب ويستر عيوبنا ويشفي مرضانا ويعافي لنا، والله يقضي حاجاتنا كلها الدنيوية والأخروية، وأن الله كما بلغتنا شعبان والله بلغنا وإياكم رمضان، وأن الله يطول عمري بطاعة رسوله والعطوف والعافية ويرزقنا وإياكم حسن خاتمة عند الموت بعد طول بطاعة رسوله في خير وفي وعافية، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang sangat kita hormati dan sangat kita muliakan guru kita Al-Ustadz Al-Habib Alawi bin Ali Al-Habsyi, mata'anallah bituli hayati bisahal afiyah. Mudah-mudahan beliau senantiasa selalu diberikan sehat al-afiyah, panjang umur, fi taatillah mahabbatillah. Pengurus Rabiullah DPC Kota Surakarta atau Kota Solo, Habib Ali bin Ja'far Sigaf, dan segenap para pengurus Rabiullah yang saya hormati, hadirin, ikhwanna semuanya, insyaallah yang selalu dalam limpahan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, karunia daripada Allah Subhanahu wa taala bisa mengumpulkan kita semuanya di tempat yang mulia ini untuk kita mempelajari tata cara perawatan jenazah, mulai dari memandikan, mengkafani, dan insyaallah kita teruskan hingga sampai kepada proses penguburan nantinya. Mudah-mudahan insyaallah diberikan kelancaran dan kemudahan, serta insyaallah diberikan ilmu yang manfaat yang bisa memberikan kepada kita, mengantarkan kita untuk bisa meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin, amin Allahumma amin.
Untuk mempersingkat waktu, sebelum kita mau mempraktekkan dari proses perawatan jenazah, kita ingin memberikan ada yang bisa menjadi prinsip pertama untuk bagi orang yang ingin terjun dalam perawatan jenazah. Karena tidak mudah bagi orang untuk langsung bisa merawat jenazah, sehingga perlu untuk memiliki daripada dua prinsip ini. Jadi kalau kita simpulkan ada dua syarat utama ketika orang itu ingin terjun benar-benar dalam merawat jenazah. Yang pertama yaitu dia harus orang yang memiliki sifat amanah. Ini yang utama pertama adalah memiliki sifat amanah. Karena tidak semuanya orang adalah bisa dalam merawat yang bisa mendatangkan pahala yang begitu besar, kecuali kalau dia adalah memiliki sifat amanah. Di dalam satu dan beberapa ada riwayat hadis Nabi SAW, bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, man ghassala mayyitan fa adda fil amanah kharaja min dzunubihi ka yaumi waladathu ummuh. Di antara fadilah orang merawat jenazah itu adalah barang siapa yang memandikan jenazah. Tapi Nabi tidak hanya menyatakan memandikan jenazah, memberikan satu syarat yaitu fa'adda fihil amanah. Dia memberikan dan melaksanakan amanatnya. Jadi nggak cukup hanya memandikan, tapi memberikan amanatnya, melaksanakan amanat di dalam memandikan jenazah, maka pahalanya akan keluar daripada jasadnya dia, dosa-dosanya seperti bayi yang baru keluar dari tubuh dan dari perut daripada ibunya. Allah insya Allah melupur daripada semua dosa dengan memandikan jenazah. Itu mungkin satu jenazah, berapa kali jenazah yang dirawat semakin memperbanyak untuk peleburan dosa. Kalau sudah nggak ada dosa, semakin menjadikan mengangkat derajatnya dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan banyak lagi di samping di riwayat yang lainnya, Allah akan mengampuni ghafarallahu lahu arba'ina dzunuban. Allah akan mengampuni 40 macamnya dosa. Kalaupun dosanya enggak mencapai 40, maka akan digantikan dengan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi sifatnya tetap dengan ketentuan wa ada fihil amanah. Apa amanatnya dimaksud? Amanat yang di sini yang perlu dijaga ada dua hal. Yang pertama, auratnya mayit. Ini yang harus dijaga, dan ini kebanyakan orang keteledorannya di sini. Karena perlu diketahui di saat mayit itu sudah diserahkan kepada pemandi jenazah, itu ibarat sudah diberikan ada di daripada bahunya dia untuk dia menanggung amanat daripada itu mayit. Menjadi amanat yang besar. Karena itulah perlu untuk dia menjaga. Sehingga apa? Enggak boleh untuk memasukkan semua orang. Karena itu pemandi jenazah itu harus memiliki ketegasan. Sehingga apa? Perlu sterilisasi tempat itu. Karena itu kadang-kadangnya apa? Semua boleh masuk, ngelihat, ikut, hanya sekedar cuma mau nyiram ataukah hanya ingin ngelihat. Lah, ini terkadang dibiarkan. Makanya nanti termasuk dalam pemilihan tempat itu menjadi hal yang penting. Kenapa? Itu tanggung jawab dari pemandi jenazah. Nih, auratnya mayit. Ya, ini yang kadang menjadi suatu yang sangat miris sekali banyak kita dapati, di mana di kampung-kampung kita nggak menyalahkan dalam cara untuk memandikan itu sah apa tidak. Kebanyakan yang mereka lakukan adalah sah. Tapi untuk urusan masalah seperti amanat ini yang jarang dilaksanakan. Yang terkadang ada yang dimandikan dalam keadaan telanjang bulat. Ada yang hanya ditutup daripada auratnya saja. Aurat maksudnya aurat adalah kemaluannya saja. Selainnya semuanya terbuka, bahkan jadi tontonan. Ini yang jadi banyak bermasalah. Nih, yang kedua amanat apa? Aibnya mayit. Karena bisa jadi ada hal yang menjadikan celah bagi si mayit. Itu yang harus juga termasuk ditutupi. Sehingga apa? Tidak boleh untuk menceritakan hal ehwal keadaan mayit yang mungkin menjadi celah aibnya dia di saat dia dalam memandikan. Ya, saat prosesi untuk memandikan mendapati hal yang mungkin menjadi celahnya bagi mayit, sama sekali tidak diperbolehkan untuk disampaikan kepada orang lain. Nah, ini membuka daripada aib. Itu jadi amanah yang harus betul-betul jaga, tutup semuanya.
Ini yang pertama. Ya, syarat amanah. Yang kedua, ini yang juga tidak kalah penting. Kalau orang kepingin terjun adalah apa? Harus bisa menganggap mayit yang dimandikan itu seperti orang tua. Orang tua yang kita maksudnya. Bukan orang tua orang lain, tapi orang tua kita sendiri. Kenapa kok bisa? Al-Fakir mengatakan seperti ini. Untuk ketelatenan dalam prosesi memandikan. Ini yang akhirnya banyak terkadang kenapa orang hanya memandikan itu adalah apa? Segugurnya aja kewajiban. Nah, atau apa? Pokoknya sudah selesai, pokoknya sudah dianggap itu adalah sah. Karena itu tata cara yang kita praktekkan insya Allah nanti ini adalah cara yang insya Allah lebih memperhatikan juga tidak hanya sekedar masalah gugurnya kewajiban tapi kepada sunnah-sunnahnya. Dan sanadnya ini kembalinya adalah kepada Habib Abdurrahman Al-Masyhur Sahibul Bughyah. Itu yang ngarang Bughyatul Mustarsyidin. Sanad pembelajaran ini kembalinya kepada beliau. Ya, karena itu yang kita pelajari ini adalah bagaimana memperhatikan untuk seluruh daripada sunnah. Nah, ini ketika orang tidak punya prinsip menyatakan mayit yang dirawat adalah sebagai orang tua, dia akan melakukannya itu adalah dengan bagaimana seperlunya dan secepatnya. Ya, yang terkadang kita nggak tahu dengan mayit yang akan kita rawat ini. Mungkin ada kendala di beberapa hal yang justru itu bisa memakan waktu yang lebih lama, ataukah bisa menjadikan apa? Kita mungkin perlu lebih perhatian. Yang terkadang ada pada tubuhnya mayit, mungkin di kulitnya, mungkin kotoran yang selalu keluar, mungkin daripada tubuhnya ada yang perlu untuk kita bersihkan secara maksimal. Nah, disitulah karena kalau kita tidak bisa menganggap ini sebagai orang tua, maka kita akan membersihkan itu hanya sekedarnya saja. Ya, ini. Jadi termasuk ya menjadi syarat utama juga ya di dalam orang kalau memang benar-benar ingin terjun untuk pembelajaran dan juga perawatan daripada jenazah. Ya, karena kalau kita mau tahu kewajiban memandikan jenazah itu seperti ghusl janabah. Apa? Cukup takmimul badan bil ma. Meratakan seluruh badan dengan air itu cukup. Sehingga nggak perlu untuk yang lain-lainnya pun sebenarnya sudah selesai. Yang penting seluruh badan rata. Makanya kadang sering kita omongkan, kalau mau kasaran, kalau perlu dijadikan teh celup itu sudah artinya sah. Nah ya, dicelup ke kolam gitu misalnya, langsung dibungkus, selesai. Artinya kewajibannya gugur. Tapi kalau kita punya hati, ini orang tua kita diperlakukan seperti itu, apakah mau? Nah, itu kembali ke diri kita sendiri. Makanya Pak, setiap kita mandikan ini justru kenikmatan yang kadang kita rasakan. Dan alhamdulillah ya, ini sebagai cerita, setiap kadang-kadangnya kita memandikan jenazah itu, kita justru mendapati raut wajah mayit yang kita mandikan itu seperti senang. Berubah dari awal sebelum kita mandikan hingga setelah kita mandikan. Sehingga Pak, dari situ aja sudah menjadi satu kenikmatan batin kita untuk memandikan. Terkadang berubah menjadi tersenyum, terkadang berubah wajahnya semakin bersinar. Itu yang kita rasakan. Dan kita bukan hanya kita sendiri yang lihat, bahkan yang bantu kita. Coba lihat. Kau lihat sekarang. Ada perubahan gak wajahnya? Semakin menyenangkan? Iya. Nah, itulah. Makanya apa? Karena kita kepinginnya untuk memberikan perhatian betul kepada dia. Yang mungkin seandainya dia hidup, dia akan berterima kasih kepada kita. Itu makanya ini jadi kenikmatan. Dan pembelajaran ini sebenarnya bukan menjadi kewajiban. Memang ini fardhu kifayah. Di setiap daerah harus ada orang yang mampu untuk mengerjakan dan mampu untuk menjalankan ini kewajiban. Tapi yang perlu kita pahami bahwasanya Pak, yang seharusnya sebenarnya untuk belajar ini bukan hanya timnya, tapi semuanya perlu untuk belajar. Karena tahu enggak,
Yang paling punya hak memandikan orang tua kita adalah diri kita sendiri sebagai anak. Bukan tim pemandi jenazah yang dikatakan kalau di kampung mudin. Ya, bukan itu. Justru yang paling utama untuk memandikan siapa? Anaknya yang paling utama. Karena disitulah yang paling syafaqahnya besar, yang paling rasa lemah lembutnya dia kepada cintanya kepada orang tua yang makin besar, bahkan lebih daripada hanya sekedar orang. Karena itu makanya kalau kita orang harus punya prinsip itu, nganggap siapa yang kita mandikan, siapapun dia adalah orang tua kita, supaya apa? Telaten. Apalagi kalau memang secara nyata benar-benar anaknya yang memandikan orang tuh. Karena itu apa? Perlunya kita ini belajar semuanya. Maaf, jasa yang terakhir yang setelah ini nggak bakal kita dapati orang tua kita. Terkadang kita sebagai anak dengan mudahnya melepaskan jasad itu ke orang. Ini yang harus kita pikir. Setelah ini Anda nggak akan bisa berkhidmat pada jasad orang tua Anda. Ya, ini kadang-kadang kita tekankan betul. Bukan apa? Di Pasuruan sendiri juga kita sulitan untuk memahamkan seperti ini untuk menarik orang untuk mau untuk belajar benar-benar belajar secara fokus dalam memahami tentang perawatan ini. Anggapnya apa? Sudah ada tim. Ini yang sering kita dapati. Karena apa? Sudah ada tim. Kalau ada orang tuaku pun yang mati sudah. Padahal apa? Ini terakhir kali dia bisa berkhidmat ke orang tuanya. Setelah ini nggak akan mendapati lagi jasadnya, kan harus dikubur untuk selamanya. Ini makanya harus dipikir, ya. Nah, terlebih bagaimana di saat orang tua kita meninggal, anaknya sendiri kita yang sebagai anak yang justru menangani itu jasad, bagaimana memuliakannya kita kepada jasad orang tua sebelum jasad itu menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itulah. Ya, makanya kita biasanya cara dalam perawatan yang kita pelajari ini, biasanya umumnya kita mandikan itu paling cepat 2 jam. Itu kalau kita dibantu oleh tim yang sudah belajar sama saya. Artinya sudah ngerti. Sehingga kita nggak perlu ngajari lagi. Yang kadang dan itu tidak ada kendala kepada mayit. Nah, terkadang kalau sudah ada kendala kepada mayit, nah ini lain lagi. Atau yang bantu nggak pernah ikut belajar sama saya. Ini kadang kita ngajari dulu, gini, caranya gini. Nah itu memperlambat kita. Belum lagi, apalagi ketika ada kendala. Yang terkadang awal mulai mayit itu kita mandikan sampai terus keluar kotoran. Itu jadi kendala lagi. Sehingga sampai kadang-kadangnya kita mandikan itu 3 jam. Pernah kita mandikan saja 3 jam, belum kafan, belum mengkafani. Hanya memandikan saja. Kenapa? Ada kendala. Mungkin dari kotoran. Nah, kalau kita nggak nganggap orang tua, ya sudah, biar selesai secepatnya. Kenapa? Kita nggak kewin capek. Nah, ini kan. Kalau kita orang tua, nggak ada rasa capek untuk orang tua kita sendiri. Ya, itu kenikmatannya justru adalah kita akan semakin merasa lega ketika orang tua kita rawat dengan semaksimal mungkin. Itu yang perlu kita pahami, ya. Ini sebelum kita belajar untuk prosesi perawatan ini. Nah, nantinya dalam pembelajaran di sini ini ada beberapa tahapan. Yang pertama kita langsung mempelajari saat mendapati seorang itu sudah dalam kondisi mati, ya, sudah dalam kondisi mati. Nah, ini kemudian nanti proses awal dari memandikan sampai nanti mengkafani, proses mensolati juga nanti kita akan jelaskan, dan bahkan nanti diminta katanya juga prosesi untuk ketika mau menaruh ke liang kuburnya, insya Allah, ya. Nah, insya Allah kita praktekkan semuanya. Nah, sebelum daripada itu, ya, kita masuk kepada proses yang pertama, yaitu nanti ketika mendapati orang sudah dalam kondisi mati. Ini bagaimana? Ya, sebenarnya ada hal yang penting sebelumnya. Ketika mendapati sakaratul maut. Ya, ketika mendapati orang dalam keadaan sakaratul maut.
Itu terkadang kita lalai dengan hal yang paling dibutuhkan oleh orang yang dalam keadaan sakaratul maut. Kita hanya dalam kesedihan, larut dalam tangisan, tapi lupa ada hal yang sangat penting yang sangat dibutuhkan saat itu. Nah ini yang perlu sedikit kita jelaskan. Di antaranya apa? Ketika mendapati orang sudah dalam keadaan sakaratul maut, maka jangan terlalu larut dalam kesedihan dan tangisan. Karena disinilah nasib mayit itu bakal akan ditentukan di akhir hayatnya dia, di saat kematiannya ini. Karena itu ada hal-hal yang dianjurkan di situ. Yang pertama di antaranya hadapkan dia ke kiblat. Nah, tinggal lihat posisi dia bisa dihadapkan ke kiblatnya itu dengan cara bagaimana? Apakah dia bisa duduk? Kalau dia memang bisa duduk, ya seperti orang yang dalam keadaan sholat duduk. Sehingga duduknya menghadap ke kiblat. Ya, seperti posisi dalam sholat. Kalau memang nggak bisa untuk duduk, maka bagaimana? Tidur miring. Ya, maka ditidurkan miring dengan menggunakan lempeng kanan lebih afdol. Kalau nggak memungkinkan ya pakai lempeng yang kiri. Ya, sehingga nanti kiblatnya di sini mana? Ke sana. Ya, berarti tinggal menghadap ke sana atau ke lempeng kanan di sini. Yang itu. Kalau memang nggak memungkinkan, dia hanya bisa terlentang, ya berarti seperti orang yang sholat dalam keadaan terlentang, menghadapkannya dengan pakai telapak kaki. Berarti kepala di sebelah timur, kakinya di sebelah barat. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, bacakan surah Yasin dan juga surah Ar-Ra'd. Surah Yasin dan juga surah Ar-Ra'd. Ya, karena dalam hadis Iqra'u Yasin ala mautakum, bacakanlah surat Yasin atas mautakum. Mautakum ini banyak daripada para ulama menafsirkan mautakum maksudnya man qarubal maut, artinya muhtadhar, orang yang manhadaratul wafah, hadarahul maut, orang yang mau mati, maksudnya dalam keadaan kondisi kritis. Ya, karena juga diantaranya itu hisnun minasyayatin, termasuk jadi benteng daripada godaan setan. Karena setan paling berjuang untuk menjerumuskan dia menjadi orang yang celaka di saat akhir hayat. Karena itu menjadi bentengnya supaya enggak menjadi godaan daripada setan di bacakan surah Yasin. Termasuk surat Ar-Ra'd. Surah Ar-Ra'd itu karena apa? Di antaranya tuhawwinu sakaratil maut, meringankan daripada sakaratil maut. Pedihnya rasa sakit di saat awal mau kematian. Ya, itu sangat parah. Makanya disunahkan untuk dibacakan surah Ar-Ra'd. Dan juga pergunakan siwak. Jadi kita siwaki. Ya, ini juga diantaranya fadilahnya kan meringankan untuk sakaratul maut. Di samping juga berharap untuk mudahnya dia dalam melafadzkan daripada kalimat la ilaha illallah. Ya, jadi kita siwaki. Pakai siwak ya, dengan kayu arak. Kemudian setelah itu kita talqin dia untuk bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Harapannya apa? Maka akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir hayatnya dia dengan ucapan la ilaha illallah masuk surga tanpa dihisab. Nah, caranya bagaimana? Nah, ini makanya jangan tangisan yang jadi larutnya kita. Ini yang perlu. Ini penentu. Nah, caranya cuma kita tuntunkan dan kita bacakan di lisan telinganya dia tanpa perintah, tanpa juga secara ilha terus menerus. Enggak. Makanya apa? Satu persatu, sekali diam kita tunggu. Jadi kita dekatkan di telinganya la ilaha illallah. Kita lihat lidahnya. Ngikuti apa enggak? Kalau dia masih diam, kita biarkan dulu masih diam, baru kita ulangi lagi. La ilaha illallah. Enggak perlu perintah. Jadi enggak usah ucapkan la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah, jangan. Ya, kalau ada perintah itu nanti bisa mendorong untuk dia antara nerima atau tidak. Khawatirnya enggak. Kalau enggak mati. Enggak mau la ilaha illallah. Nah, ini. Makanya apa? Hanya kita tuntut la ilaha illallah. Dan usahakan kalau kata ulama jangan ahli waris. Kalau ada gurunya, temannya yang dekat ini, itu yang paling utama.
yang paling disenangi sama orang itu yang paling utama. Kenapa kok bukan ahli waris? Khawatir ada persangkaan dari si orang tersebut bahwasanya ahli waris sangat menginginkan warisan, semakin menginginkan dia cepat mati. Sehingga ketika ditalkin, dah ilallah, kepingin saya mati. Dia ngomong, dah mati beneran. Dah nih, makanya jangan ahli waris. Kalau sudah dia mengucapkan, sudah turika. Kalau bahasa kita turika, ditinggal. Artinya apa? Tinggal ini, sudah jangan ditalkin lagi. Biarkan sudah diam. Sampai dia nanti berucap lagi urusan duniawi. Minta air, minum. Nah, kita kasih minum atau panggilkan anak bulan. Anakku bulan, baru kita panggilkan. Setelah itu kita talkin lagi. Sebanyak itu. Kalaupun dia zikir, sudah nggak perlu kita ulangi lagi. Yang terpenting bukan omongan dari urusan duniawi atau hal yang lainnya. Ya, maka tidak perlu untuk kita ulangi lagi. Gitu. Nah ini, ketika sudah didapati yakin sudah dalam kondisi mati. Nah ini, sekarang masuk ketika sudah dalam kondisi mati, maka bagaimana? Ada hal pula yang menjadi beberapa yang perlu kita perhatikan dan menjadi anjuran di sini. Yang pertama adalah apa? Ya sama, kita taruh untuk di tempat yang lebih tinggi. Ya bisa ada amben, itu meja panjang, ya. Terus kemudian kita hadapkan ke kiblat. Ini yang biasanya orang nggak ngelakukan. Artinya apa? Salahan paham kadang-kadangnya. Ya bukan salah. Artinya salah dalam hal dia dosa atau yang lain, enggak. Tapi itu justru bukan yang sunnah. Kenapa? Yang sunnah itu dihadapkan ke kiblat. Nah, dihadapkan ke kiblatnya itu kalau sudah mati sudah pasti hanya bisa dengan terlentang. Yang enggak duduk, yang enggak tidur miring. Karena terlentang, ya berarti bagaimana? Justru memposisikannya adalah apa? Kepalanya di timur, kakinya di barat. Rata-rata yang kita dapati di kampung biasanya apa? Kepala di utara, kaki di seperti posisi mau disolati. Padahal belum dimandikan, belum apa dan tidak sama sekali untuk disolati. Itu kadang-kadangnya. Mungkin yang pernah mendapati di kampung seperti itu. Iya, kepala di utara, kaki di selatan. Nah, sebenarnya utamanya apa? Ya hadapkan kiblat karena terlentang. Ya berarti kepalanya di timur, kaki yang di barat. Nah, ini. Yang kedua adalah apa? Kita taghmidul ain, menutupkan daripada kelopak mata. Karena kebanyakan orang itu kalau mati dia justru matanya terbuka. Itu bukan menjadi tanda keburukan bagi dia, diadab atau yang lainnya. Nah, itu hal yang wajar, normal. Ya, itu adalah sangat yang normal. Kenapa? Karena memang mata mengikuti jalannya ruh keluar dari jasad. Ya. Karena makanya Nabi mengatakan fa innal aina tatba'ur ruha. Karena mata ini mengikuti jalannya roh. Roh itu dicabut dari ubun-ubun. Dicabutnya dari ubun-ubun. Sehingga pertama kali yang keluar rohnya itu biasanya banyak dari kaki. Kaki nggak bisa gerak. Terus jalan ke atas. Sampai makanya terakhir itu adalah gharghoroh. Ini kerongkongan. Kalau sudah di sini tobat nggak bisa diterima. Kan itu kan? Inna yaqbalu taubat abdi malam yugharghir. Yugharghir itu kalau roh sudah di sini. Nggak bisa diterima. Nah, ini terakhir. Ini roh sudah lepas, mata ngelihat rohnya dia lepas. Saat dia roh lepas dia mati, nggak bisa kembali lagi mata, sehingga matanya terbelalak. Itu wajar. Sunnahnya dikembalikan, ditutupkan. Dengan cara bagaimana? Nah, pakai doa ini. Ditarik dari atas ke bawah. Cuma diurutkan aja gini, pelan-pelan. Ya, jadi diurutkan dari atas ke bawah gini. Ya, tujuannya pertama diantaranya Pak ya supaya nggak kelihatan fuhsyul mandor, pandangan yang buruk. Orang khawatir ngelihat jenazahnya terbelalak kaget, kelihatan apa lah, khawatirnya jadi prasangkaan yang buruk nantinya. Nah itu makanya supaya nggak nampak apa pandangan yang buruk ditutupkan. Ini ya, ini yang pertama. Yang kedua diantaranya adalah anjurannya dilepas semua pakaiannya untuk kita ganti dengan satu kain yang bisa menutup seluruh daripada tubuh. Usahakan kainnya yang lembut dan juga dingin, jadi nggak panas.
Ya, biasanya kadang kalau di kampung itu orang pakai jari, sewek itu ya jari. Nah, kalau saya biasanya Pak, justru ketika pakai jari itu, kadang-kalanya jari itu ada yang panas juga. Makanya kalau bisa jangan. Dan lagi kelemahannya lebarnya kurang. Nah, nanti ini semuanya dilepas. Yang jadi khawatirnya nanti kalau ingin memindah jenazah itu nggak sampai membalut ke seluruh tubuh sampai ke bagian belakang. Sehingga kadang-kalanya saat diangkat, nah aurat bagian bawahnya yang kelihatan, pantatnya kelihatan. Nah ini makanya kalau bisa cari yang agak lebar. Biasanya kalau kita nganjurkan apa? Pakai spray. Spray aja yang polosan. Nah, itu buat tutup. Karena banyak spray yang katun itu lembut. Enggak panas dan lebar sehingga apa? Bisa nutup ke seluruh bagian tubuh sampai ke bagian bawah. Urusan nanti di atasnya mau ditambah lagi terserah. Yang penting itu menutup dulu. Nah, sehingga nanti kalaupun mau mindah, mau untuk ini enggak sampai ada aurat yang kelihatan. Paham ya? Nah, ini. Kemudian juga nanti prosesnya kita praktekkan. Ini ada ya calonnya. Ya, sudah. Nah, kemudian apa? Di antaranya nanti ngikat ke ini untuk mengikatkan daripada rahang ya ke atas kepala supaya rahang ini tertutup. Ya, karena kadang-kadangnya Bang, ini lepas di engselnya sini ini sudah nggak bekerja sehingga Bang, dia menjadikan rahang ini jatuh. Artinya akhirnya terbuka mulutnya. Makanya perlu ditutupkan dengan cara diikat. Supaya apa? Nah, pertama supaya nggak jadi pemandangan yang buruk. Yang kedua supaya nggak juga terbuka mulut sehingga Bang, mudahnya binatang masuk atau angin. Sehingga nanti kembung. Ya, orang kalau tidur mulut terbuka, dia nggak gampang kembung masih karena hidup. Apa? Paru-parunya kerja mengeluarkan lagi angin. Tapi kalau sudah mati, kalau angin sudah masuk nggak keluar lagi. Nanti kalau dipencet waktu mandikan baru keluar. Itu baru keluar. Makanya jangan kaget kalau ada orang mati perutnya kembung. Kok tambah besar ya perutnya? Lah, kembung itu angin yang ngisi. Ya, bukan karena hal-hal yang ini ya. Jangan negatif thinkingku disantet atau apa enggak. Jadi ini adalah apa? Karena angin yang kalau sudah masuk makanya apa? Ditutupkan. Termasuk nanti diantaranya apa? Tangan diikat dan juga kaki diikat. Nanti kita praktekkan. Dan juga diantara sunnahnya dikasih pembeban. Nah, pembeban ini sekiranya kalau di kitab itu 50 gram. Tapi itu bukan jadi batasan, itu minimal. Tapi itu pun kurang memberikan faedah karena terlalu ringan. 50 gram seperti apa? Karena itu katanya apa? Yang terpenting pokoknya saat tidur, kalau kita tidur dikasih beban di perut kita, gak menyakitkan dan tidak ganggu nafas. Makanya kalau perlu apa? Aqua sedang diisi air itu insya Allah enggak. Ya, aqua sedang itu yang 600 mili, nah, ada airnya, kita taruh untuk pembeban ini. Nah itu tujuannya apa? Ya supaya diantaranya perut nggak kembung. Itu makanya dianjurkan. Jadi kalau memang mayit tidak langsung dirawat ini, mati kadang-kalanya sore, besok pagi baru dimandikan. Ya besok pagi baru dimandikan. Bukan sore langsung dimandikan, malam itu juga dikubur, nggak perlu sudah. Karena nggak perlu untuk menginapkan mayit. Ini kalau memang perlu untuk itu kan, nah makanya dilakukan hal demikian tadi. Termasuk nanti diantaranya adalah apa? Pelemasan seluruh sendi. Seluruh persendian ini kita lemaskan. Yang di tangan, yang di kaki, dan juga yang di punggung. Ya, nah, kan bukankah mayit itu kalau mati pasti kaku? Kalau kita jawab, iya. Kalau kita biarkan kaku. Paham ini maksudnya? Mayit kan pasti kaku, iya kalau kita biarkan kaku. Tapi kita bisa mencegah dari kaku untuk tetap dia lemas seperti orang yang tidur dalam keadaan hidup. Caranya kita lemeskan sebelum mengalami kaku. Ini namanya talyinul mafasil, melemaskan persendian. Itu kalau di kitab bahasanya talyinul mafasil. Ya, nah ini sekarang kita kepingin langsung mempraktekkan.